Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali dapat menyapa Anda melalui channel ini. Kami terus berharap dapat menyampaikan renungan firman Tuhan dan juga mengupload lagu-lagu rohani melalui channel ini. Doakan dukung channel ini untuk terus maju, berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi sarana saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, menang bersama dengan Tuhan. Saya mengutip kisah bagaimana Goliat menantang barisan daripada Israel dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, pada kesempatan itu kita melihat bagaimana Goliat, orang Filistin, orang yang tidak bersunat, orang yang tidak bertuhan, menantang barisan Israel. Saudara, sebenarnya tantangan daripada Goliat ini bukan hal yang sepele. Karena ini bukan sekedar kasusnya, persoalannya bukan sekedar ada seorang yang tinggi badannya, perawakannya menantang orang Israel. Bukan, saudara. Tapi saya melihatnya lebih daripada itu. Persoalan ini cukup serius. Seriusnya di mana? Ada orang yang tidak bertuhan, ada orang yang tidak memiliki Tuhan, menantang orang yang bertuhan. Jadi kasus ini, persoalan ini saudara cukup serius. Nah, ironisnya orang-orang Israel yang kita sebut orang-orang yang bertuhan itu tawar hati, takut terhadap tantangan daripada Goliat itu. Ini sebenarnya hal yang memalukan. Ada orang yang tidak bertuhan, tapi dia yakin kalau dia menang menghadapi orang yang bertuhan. Ada kalanya kita lihat orang-orang yang tidak bertuhan lebih yakin. Dia yakin kalau dia akan semakin diberkati. Dia yakin kalau dia akan sukses. Lalu ada orang yang mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, bahkan aktif dalam peribadahan pelayanan, dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan ketakutan. Saudara, puji Tuhan, pada waktu itu ada seorang muda yang bernama Daud. Ketika dia mendengar perihal tersebut, ada orang yang tak bersunat menantang barisan umat Allah, dia merespon dengan cukup luar biasa. Kepercayaannya kepada Tuhannya lebih daripada siapapun yang ada pada waktu itu di situ. Kita sama-sama tahu Daud bukan seorang prajurit yang terbiasa cakap dalam berperang. Daud hanyalah seorang gembala daripada 2-3 ekor domba-domba ayahnya yang dipercayakan kepadanya. Tetapi saudara, dari semua orang yang ada pada waktu itu di tempat itu yang sedang ditantang oleh Goliat, hanya Daud yang berani, hanya Daud yang merespon dengan, bukan hanya berani, dia sangat geram dengan orang Filistin tersebut. Sampai dia berkata, siapa orang yang tak bersunat itu berani mencemoohkan, menantang barisan umat Allah? Apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tantangan demi tantangan itu bisa kita kategorikan Goliat. Situasi pandemi COVID-19 hari-hari ini, katakanlah itu Goliat, saudara, yang coba membuat kita tawar hati, yang mencoba saudara membuat kita untuk gelisah, cemas, hidup dalam kekhawatiran dan lain sebagainya. Mari belajar dari Daud. Daud yakin sekali dengan penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakini penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kebenarannya adalah tidak akan ada situasi yang tidak dapat kita lewati.
Kemenangan akan menjadi milik orang-orang yang yakin akan penyertaan Tuhan. Dan kita lihat saudara, apa yang terjadi? Goliat yang gagah perkasa itu, yang lengkap dengan perlengkapan senjata perang itu, mati di tangan Daud. Daud cukup melemparkan satu batu dan tepat masuk ke dahinya dan Goliat mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak sembarang melempar, tapi Daud melemparnya dengan iman kepada Tuhannya. Dia yakin Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Kita sebagai orang percaya harus belajar seperti itu. Kita harus yakin saudara, bahwasanya Tuhan pasti menolong kita. Situasi pandemi COVID-19 ini pasti dapat kita lewati. Situasi pandemi COVID-19 ini pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, khususnya dari aspek spiritualitas. Yakini penyertaan Tuhan lebih dari cukup untuk kita menang menghadapi situasi ini, menang atas segala tantangan demi tantangan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti mampu menghadapi segala persoalan demi persoalan. Bahkan bukan hanya mampu, tapi kita menang. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Menang bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian renungan bagi kita. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.